Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan sempurna hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau beserta kami Tuhan, dari pagi ini hingga malam nanti. Kau menyertai, Kau beserta dalam kami, Yesus Tuhan. Dan kami kan tenang, aman bersama-Mu Tuhan. Badai apapun tak dapat mengalahkan kami, sebab Engkau beserta Tuhan. Kami yakin dan percaya, Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang selalu ada beserta kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau seharian ini Tuhan, Kau akan menyertai kami Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, penyertaan-Mu akan sempurna Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan, dari firman Tuhan ini saya beri tema sabar dalam kesesakan. Di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat yang dikasih Tuhan punya harapan. Siapapun saudara, apapun latar belakang pendidikan dan status sosial saudara, saudara punya pengharapan. Pengharapan ada masa depan bagi anak-anak saudara yang mungkin setelah selesai kuliah, Anda punya harapan sebagai orang tua, anak saya bekerja. Anda punya harapan anak saudara menikah, dapat jodoh yang seiman, yang terbaik. Anda punya harapan usaha Anda diberkati Tuhan. Anda punya harapan pelayanan Anda berkembang. Anda punya harapan rumah tangga Anda berbahagia. Tetapi kadangkala yang terjadi dalam kehidupan nyata bahwa tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, sehingga ada banyak orang percaya mulai mempertanyakan
akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Karena kenyataannya apa yang diharapkan belum terjadi. Cuma Tuhan tanpa terasa kita sekarang ini sudah masuk di bulan ke-7. Artinya 6 bulan, setengah tahun sudah kita lewati tahun 2024. Dan Anda mulai melihat apa yang Anda harapkan itu kok belum ada tanda-tanda. Terkasih Tuhan, disinilah firman Tuhan mengajarkan kita, sabarlah, sabar, bersukacita di dalam pengharapanmu, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Karena waktu saya hanya bahas tentang sabar di dalam kesesakan. Ada banyak hal yang menjadi kesesakan saudara. Sakit tidak sembuh-sembuh, pekerjaan tidak bertambah baik, bisnis tidak bertambah baik. Masa depan anak Anda belum jelas. Tetapi percayalah, destiny Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya ada masa depan yang penuh dengan harapan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia berkata bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan ada masa depan yang penuh harapan. Itulah destiny kita orang percaya. Dunia mulai berkata tidak ada masa depan, sekarang ini sulit. Ada banyak karyawan yang mungkin di PHK. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang mungkin sudah hengkang dari Indonesia ini pindah ke negara lain. Dan itu mempengaruhi dunia pekerjaan. Sehingga Anda berkata, sepertinya tidak ada masa depan. Tapi destiny Anda dan saya, Tuhan bilang ada masa depan yang penuh dengan harapan. Sama seperti bangsa Israel waktu ada di pembuangan di Babel. Mereka cukup lama tinggal di dalam pembuangan. Tapi justru di dalam pembuangan itulah Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, rancangan Tuhan damai sejahtera. Dan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Jemaat Tuhan, itulah destiny orang percaya. Ada masa depan penuh harapan. Makanya firman Tuhan mengajarkan sabarlah di dalam kesesakan. Kesesakanmu hari ini mungkin masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan masalah masa depan anak Anda. Bagaimana ini? Tapi firman Tuhan bilang, sabarlah di dalam kesesakan. Jemaat Tuhan, sabar itu erat kaitannya dengan menanti. Menanti itu memang suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Kecenderungannya adalah membosankan. Menanti itu memang suatu yang membosankan. Tetapi firman Tuhan seringkali mengajar orang-orang percaya untuk sabar menantikan janji Tuhan digenapi. Karena apa? Saya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mereka belajar menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya waktunya sendiri, bukan waktunya kita. Dan Tuhan punya caranya sendiri. Bagaimana dia menolong, menggenapi janjinya. Punya caranya sendiri. Sama seperti kita baca dalam Alkitab. Elia, waktu dia ada di dalam persembunyiannya, di tengah-tengah ketakutannya. Padahal dia baru dipakai Tuhan melakukan hal yang besar. Nabi-nabi Baal dia taklukkan. Tapi setelah itu dia menerima ancaman, dia ketakutan, dia lari, bersembunyi. Tetapi Tuhan melihat Elia dan Tuhan mengasihi. Karena memang Tuhan punya destiny atas hidup Elia. Tuhan memilih dia untuk mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Dan Tuhan memelihara hidupnya
dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Itu mengirimkan burung gagak, memberi dia makan dan minum. Dan itu lama, saudara. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, burung gagak itu ada termasuk kategori burung yang najis, saudara. Tetapi justru Tuhan pakai burung gagak itu memberi makan, minum Elia. Jadi cara Tuhan memeliharanya tidak masuk di dalam pikiran manusia. Itulah cara Tuhan menolong kita. Pada saat kita kesesakan, Tuhan punya banyak cara yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Dan Tuhan punya waktunya sendiri. Makanya firman Tuhan mengajarkan, sabarlah di dalam kesesakan. Sabar itu tidak bersungut-sungut. Bangsa Israel, kita tahu apa kurangnya penyertaan Tuhan. Alkitab mengatakan, waktu siang hari ada tiang awan supaya nggak kepanasan. Pada waktu malam hari ada tiang api supaya mereka nggak kedinginan dan kegelapan. Bayangkan, saudara, secara visual jelas Tuhan tunjukkan dia ada. Tapi itu pun bisa membuat bangsa Israel bersungut-sungut dikala mereka mengalami masalah. Mereka baru lolos dari tentara Mesir, lewat menyeberangi Laut Teberau. Wah, setelah mereka selamat di seberang, mereka bersuka cita, menari-nari, memuji Tuhan. Tapi beberapa lama kemudian mulai bersungut-sungut. Kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Sabar, jangan bersungut-sungut. Karena waktu Anda bersungut-sungut, itu sama Anda sedang menghancurkan, meruntuhkan iman yang Anda sudah bangun selama ini. Karena Tuhan gak suka orang yang bersungut-sungut. Dan kadang-kala tanpa Anda sadari, kenapa belum ada jawaban, kenapa belum ada jalan keluar? Ya karena Anda bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, di dalam kita menantikan janjinya Tuhan, sabar, bersyukur. Karena apa? Kasih setia Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Jadi di dalam kita sabar menantikan jawaban Tuhan, maka di dalam hati ini harus selalu ada ucapan syukur kepada Dia. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Dan ada di dalam kemahatauannya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu maka kita belajar. Mari belajar sabar. Sabar di dalam kesesakan yang hari-hari ini sedang Anda alami. Ya mungkin orang tua mengalami kesesakan. Karena apa? Mau masuk tahun ajaran baru. Apalagi kalau mungkin Anda punya anak 3. Yang satu baru masuk SMA, yang satu baru masuk SMP, yang satu baru masuk SD. Anda berpikir ada berapa biaya yang dikeluarkan untuk uang masuk, uang pendaftaran. Belum biaya seragam, belum biaya buku, dan sebagainya. Anda mungkin merasa sesak rasanya. Tapi bagaimana sebagai orang tua, saya harus menyekolahkan anak saya supaya dia punya pendidikan. Sabar. Tuhan pasti akan tolong Anda. Tuhan pasti akan tolong. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 2:10. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus mengatakan hal ini, menuliskan hal ini kepada jemaat di Timotius. Dia mengalami ada banyak masalah hambatan di dalam hidupnya, dalam tugas pelayanannya untuk pergi memberitakan Injil. Tapi dia sabar menanggung semuanya itu. Kenapa?
Karena dia berpikir ada banyak orang pilihan Tuhan yang belum mendengar kabar baik. Mereka sudah dipilih supaya mendengar kabar baik. Dia sabar menanggung penderitaan. Dia sabar memikulnya. Karena dia tahu destiny dalam hidupnya. Dia dipilih, dipanggil Tuhan untuk pergi memberitakan Injil Allah. Dia sabar menanggung penderitaan dalam hidup. Karena dia berpikir untuk orang-orang yang masih banyak yang belum menerima kabar baik, kabar keselamatan. Jemaat Tuhan, inilah yang perlu Anda pikirkan, sabar, nantikan waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Tepat pada waktunya, Dia pasti tolong Anda. Apapun saat ini yang menjadi kebutuhan, kerinduan, apapun yang saat ini menjadi pengharapan di dalam hidup, Tuhan bisa. Tuhan lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar, dijanjikan akan punya keturunan namanya Ishak. Dia menanti 25 tahun baru janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup. Dan bukan hanya itu, Tuhan berjanji kepadanya akan menjadi bapa segala orang beriman, orang percaya. Setelah lahir Ishak, maka semakin banyaklah keturunannya memenuhi bumi ini. Abraham menanti dengan sabar. Walaupun kita tahu dia pernah gagal waktu istrinya menyodorkan yang namanya Hagar, dan waktu dia tidak mengakui Sarah istrinya karena ketakutan. Tetapi Tuhan mengasihi Abraham karena destiny Abraham. Tuhan sudah pilih, tetapkan dia akan melahirkan keturunan yang Tuhan pilih, yaitu Ishak. Dan dari Ishaklah turun-temurun maka lahirlah Yesus Kristus juru selamat bagi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari dalam masa-masa kesesakan yang sedang Anda alami hari-hari ini, sabar menanti waktu Tuhan. Tetap bersukacita di dalam penantian, bersukacita di dalam hati. Jaga mulut, jangan sampai mengeluh, jangan sampai bersungut-sungut, tapi ucapkanlah syukur kepada Allah untuk kasih setia. Pasrah kepada Tuhan, karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya destiny bagi Anda dan saya, masa depan yang penuh dengan harapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sabarlah di dalam kesesakan. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan akan dinyatakan untuk menolong Anda, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu Bapa setiap kesesakan daripada jemaat. Hamba berdoa, Roh Kudus yang Kau tolong, agar supaya setiap jemaat Tuhan sabar menantikan waktunya Tuhan. Sabar menantikan pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkatilah jemaat-Mu, biarlah hati mereka melimpah dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Allahku yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.